Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai doa Bunda Maria kepada Kristus, anak dan Allahnya. Jadi dengan demikian saling memohon bantuan dalam doa itu bukan penyembahan kepada orang-orang kudus. Sama seperti jika kita saling memohon doa itu, kita juga tidak menyembah satu sama lain, sebab baik kita maupun mereka itu berdoa kepada Kristus. Persis sama jika kita saling mendoakan di atas bumi ini. Memang ada ayat Alkitab yang mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Dari Pengkhotbah 9 ayat 5. Dan beberapa ayat lain yang senada, namun semuanya tertulis di dalam Perjanjian Lama. Jadi memang kebenaran ayat-ayat semacam itu tidak dapat diragukan, karena saat itu Kristus belum datang. Jadi belum pernah ada siapapun yang masuk ke dalam alam maut untuk menerangkan apa yang terjadi di sana. Lagi pula hidup kekal belum diberikan, maka janji kehidupan walaupun sudah mati dan pindah dari maut bagi manusia itu belum ada. Itu baru terjadi di dalam Kristus. Sesudah Kristus datang, kebenaran ayat di atas tak berlaku lagi secara mutlak, sebab di dalam Kristus orang yang percaya ketika mati ternyata tetap hidup, seperti yang telah kita buktikan di atas. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, kebenaran ayat Perjanjian Lama itu kurang lebih masih berlaku. Jadi harus dibedakan antara mereka yang ada di dalam Kristus dan mereka yang di luar Kristus. Itulah sebabnya bertanya kepada roh peramal, kepada arwah dan orang kesurupan itu tetap merupakan dosa besar dalam gereja ortodok. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Karena mereka yang di luar Kristus itu memang mati dan tidak pindah ke dalam hidup. Maka yang datang dalam praktek okultisme semacam itu adalah roh-roh jahat, bukan roh-roh orang yang mati. Sedangkan dengan orang kudus, kita tak memperlakukan mereka seperti dalam okultisme. Namun kita ingat mereka dalam konteks ibadah liturgis gereja di dalam doa kita kepada Allah. Karena kita meminta bantuan doa kepada orang yang masih hidup di bumi ini bagi diri kita, meskipun mereka itu masih bergumul dalam banyak masalah dan masih memiliki kodrat yang belum sempurna dan berdosa seperti diri kita sendiri. Tidakkah kita patut meminta bantuan doa kepada para anggota gereja, anak-anak sulung di Yerusalem surgawi, yaitu meminta bantuan doa kepada mereka yang sudah menjadi roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Para orang kudus itu telah menjadi sempurna karena telah menyelesaikan pergumulan mereka di dunia ini dan sekarang pergi ke Firdaus dan hidup dengan Kristus.
Tuhan sendiri? Ataukah kita menganggap bahwa mereka menjadi lebih rendah derajatnya sesudah kepergian mereka ke Firdaus, sehingga kita tak dapat meminta bantuan doa mereka, sementara mereka itu dekat sekali dengan Allah, menyatu dengan Kristus di Firdaus. Meskipun kita dapat meminta bantuan doa-doa mereka ketika mereka masih hidup di bumi, ataukah kita anggap bahwa antara kita dan mereka sudah tidak ada lagi hubungan lagi, padahal Alkitab menjelaskan yang sebaliknya. Tetap seperti yang telah kita bahas di atas. Jikalau kita meminta bantuan doa kepada orang yang masih hidup di bumi ini, bukankah sangat masuk akal jika kita juga meminta bantuan doa kepada para malaikat? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa para malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang di atas untuk melayani. Mereka yang memperoleh keselamatan, yaitu kita yang percaya kepada Kristus. Ibrani 1 ayat 14. Tidakkah berdoa bagi kita itu bagian dari pelayanan mereka? Matius 18 ayat 10. Kita ini bagian dari pelayanan mereka. Ada malaikat mereka, anak-anak, yaitu manusia di surga, yang selalu memandang wajah Bapakku dalam doa yang di surga. Dalam kitab suci kita melihat beberapa contoh bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk mencari bantuan untuk mendoakan dari orang-orang benar bagi mereka. Allah sendiri memerintahkan untuk mencari bantuan untuk mendoakan ini serta mengizinkan hal ini terjadi. Jikalau orang-orang kudus dan para malaikat mampu membantu untuk mendoakan umat percaya, terlebih-lebih lagi Bunda Maria, karena itu telah ditetapkan Kristus sebagai ibu umat percaya, ibu gereja. Oleh karena itu, sejak zaman purba gereja selalu yakin akan kuasa dan doa Bunda Maria. Contoh-contoh membantu mendoakan yang diterima oleh Allah, seperti kisah Bapak kita Abraham dengan Raja Abimelekh dari Kejadian 20 ayat 1-7. Kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Dan juga di kisah Ayub yang benar dan 3 orang sahabatnya di ayat 40, Ayub 42. Ada tertulis demikian, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku,
seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di Ayub 42 ayat 7-8. Kemampuan membantu mendoakan Abraham bagi Sodom. Nah, kita lihat di Allah dapat saja menghukum Sodom tanpa harus memberitahu Abraham, serta Abraham tidak ikut campur tangan menurut kemauannya sendiri. Allah lah yang menyatakan masalah itu kepadanya dan memberi kesempatan padanya untuk campur tangan dalam memberikan kemampuan membantu mendoakan bagi umat itu, serta untuk menerima membantu mendoakannya. Allah berkehendak agar peristiwa ini dicatat untuk meninggikan Abraham di mata seluruh dunia dan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sendiri menghormati orang-orang kudusnya. Dikatakan demikian dari Kejadian 18 ayat 17. Adakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Tuhan memberitahu Abraham mengenai masalah itu dan memberikan dia kesempatan untuk melakukan permohonan bagi mereka dengan harapan menemukan 50 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar agar Tuhan tidak menghancurkan seluruh negeri demi mereka. Kejadian 18 ayat 26-32. Selanjutnya, kemampuan membantu mendoakan Nabi Musa bagi umat Israel. Dari Kejadian 18 ayat 25. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Atau Keluaran 32 ayat 7-14. Bisa dibaca sendiri. Ada juga dalam 24 tua-tua yang mewakili orang-orang kudus perjanjian lama. Jadi 12 suku dan perjanjian baru 12 rasul. Itu pun juga mengetahui dan mempersembahkan doa-doa kita kepada Allah. Dalam Wahyu 5 ayat 8 dikatakan demikian mengenai 24 tua-tua. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Jadi di ibadah surgawi secara liturgis itu dijelaskan sebagai ibadah dengan gerakan-gerakan tubuh dan dengan persembahan dupa dan pujian. Gerakan tubuh itu adalah tersungkur atau bersujud sampai ke tanah. Gerakan tubuh dengan bersujud ini demi ketaatan
kepada kitab suci. Dan meneladani ibadah surgawi tetap dilakukan dalam gereja ortodoks tanpa berubah pula. Kemenyan itu lambang doa-doa orang-orang kudus dan itu berada di tangan 24 tua-tua sebagai wakil dari seluruh orang kudus perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena ke-24 tua-tua itu berada di surga, berarti doa-doa orang-orang kudus yang mereka persembahkan kepada Allah itu bukan doa-doa orang kudus yang ada di surga itu sendiri. Berarti ini doa orang-orang kudus yang ada di bumi. Gereja jelaslah sudah bahwa orang-orang kudus di surga mempersembahkan doa-doa orang kudus di bumi kepada Allah. Maka jelas mereka tahu doa-doa orang kudus di bumi. Sebab kalau mereka tidak tahu, pasti tak mungkin mereka dapat mempersembahkan doa-doa tadi kepada Allah. Kita juga setelah disebutkan tentang para malaikat dari kanak-kanak yang dikatakan oleh Al-Masih demikian. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat 10. Anak-anak kecil yang ada di bumi mempunyai malaikat-malaikat yang di surga. Berarti malaikat-malaikat yang di surga itu mengetahui keadaan anak-anak yang di bumi. Dan malaikat-malaikat bagi anak-anak kecil itu yang ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa di surga. Artinya mereka selalu mendoakan kepada Allah bagi kedamaian anak-anak itu. Demikianlah kita lihat dengan jelas bahwa penghuni surga itu mengetahui apa yang ada di bumi dan mereka mendoakan manusia yang ada di bumi ini. Nah, sekarang kesaksian dari jiwa-jiwa para syuhada atau kepada para martir, Rasul Yohanes mengatakan dalam kitab Wahyu, dan ketika anak-anak domba itu membuka mata meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbeh jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawanan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dari Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Ayat-ayat ini menjelaskan mengenai jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Berarti mereka telah mati secara jasmani, mereka berada di bawah mesbeh, artinya berada dalam lingkup hadirat Allah.
mereka berseru dengan suara nyaring. Berarti mereka masih hidup. Sadar dan masih menyampaikan doa kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah belum menghakimi dan membalas darah para martir kepada mereka yang diam di bumi. Berarti para martir ini mengetahui apa yang terjadi di atas bumi. Mereka diperintahkan untuk beristirahat sedikit waktu lagi. Permohonan doa mereka atas dosa manusia yang ada di bumi ini akan dijawab dan dilaksanakan Allah hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Berarti mereka akan tahu apabila hal itu terjadi. Mereka akan tahu peristiwa pembunuhan para martir yang lain yang ada di atas bumi ini. Jelaslah bahwa para martir itu mengetahui apa yang terjadi di bumi, dan mereka berdoa untuk mereka yang ada di atas bumi. Dalam hal ini doa agar bumi yang telah menumpahkan darah para martir itu segera dihakimi. Sungguhlah jiwa para kudus yang telah dibunuh itu tetap berdoa bagi yang berada di bumi, karena mereka mengetahui apa yang terjadi di atas bumi ini. Jadi suatu kisah yang mengherankan mengenai Nabi Elia di dalam 2 Tawarik 21. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Raja Yoram telah membunuh semua saudaranya, 2 Tawarik 21 ayat 4, dan menikah dengan anak perempuan Ahab, raja yang pada zamannya Nabi Elia hidup namun akhirnya telah diangkat ke surga oleh Allah, di 2 Raja-Raja 2 ayat 18, serta menjalankan semua kejahatan yang dilakukan Ahab mertuanya itu, 2 Tawarik 2 ayat 6. Karena kejahatan dan dosa-dosanya itulah banyak negara bawahannya akhirnya memberontak dan melepaskan diri dari kekuasaan Yoram, 2 Tawarik 21 ayat 8-11. Karena Yoram telah jatuh pada penyembahan berhala yang amat sangat dilarang oleh Allah. Dalam situasi kekacauan politik, agama, dan moral inilah terjadi suatu mujizat yang mengherankan, yaitu Nabi Elia yang telah diangkat oleh Allah hidup-hidup dan saat itu telah berada di surga, ternyata mengirim surat kepada Raja Yoram yang demikian kata Alkitab. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda. 2 Tawarik 21 ayat 12-15. Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana Elia yang sudah ada di surga mengetahui keadaan yang ada di atas bumi? Bagaimana pula dia dapat mengirim surat kepada Yoram serta memperingatkan dia bahwa Tuhan akan menghukum dia, keluarganya dan rakyatnya begitu keras karena dosa-dosanya? Mungkinkah sekarang masih ada keraguan bahwa para orang kudus yang ada di surga itu mengetahui keadaan kita di atas bumi ini? Dan jikalau perlu mereka menghubungi yang ada di bumi ini. Jika Allah mengendaki seperti Elia yang berada di surga itu, menghubungi Yoram melalui surat dan memperingatkan akan dosa-dosanya, lalu juga menampakkan diri lagi bersama Musa yang telah meninggal untuk berbicara dengan Yesus dan dilihat oleh para murid-muridnya di atas gunung Tabor. Matius 17 ayat 1-2. Begitulah
contoh-contoh tentang doa-doa para orang kudus yang membantu kita dalam melaksanakan dan mendekatan kepada Tuhan. Semoga sedikit ini menambah pengetahuan. Amin.